Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 3 dengan matkul pengantar sistem informasi, dosen pengampu Bapak Tri Suratno Eskom Mkom. Hardware komputer. Tujuan belajar. 1. Mengidentifikasi jenis-jenis utama dan kegunaan dari sistem mikrokomputer, sistem skala menengah, dan sistem mainframe komputer. 2. Menyebutkan garis besar teknologi utama dan kegunaan peripheral komputer untuk input, output, dan penyimpanan. 3. Mengidentifikasi dan memberikan contoh komponen dan fungsi sistem komputer. 4. Mengidentifikasi sistem komputer dan peripheral yang akan Anda gunakan atau rekomendasikan untuk suatu bisnis dan menjelaskan alasan Anda untuk memilih sistem komputer dan peripheral tersebut. Bagian 1. Sistem komputer, pemakai akhir, dan komputasi perusahaan. Semua komputer adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Dalam bagian ini, kita akan membahas tren, aplikasi, dan beberapa konsep dasar dari berbagai jenis sistem komputer yang digunakan saat ini. 1. Jenis-jenis sistem komputer. Saat ini, komputer tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan kemampuan komputasi. Perkembangan hardware dan software yang sangat pesat dan perubahan kebutuhan pemakai terus mendorong munculnya model komputer yang baru. Dari kombinasi telepon seluler dengan ukuran yang sangat kecil hingga mainframe multi CPU yang sangat besar untuk perusahaan. A. Sistem mikrokomputer. B. Sistem skala menengah. C. Sistem komputer mainframe. Dan D. Sistem superkomputer. Sistem mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Meskipun biasa disebut komputer pribadi atau PC, mikrokomputer lebih dari sekedar komputer kecil untuk pemakai individual. Daya komputasi dari mikrokomputer sekarang ini telah melebihi mainframe dari generasi sebelumnya, dan dengan harga yang jauh lebih murah daripada mainframe, jadi mikrokomputer telah menjadi tempat kerja profesional yang kuat para praktisi bisnis. Sistem komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama, komputer jaringan. Komputer jaringan adalah kategori mikrokomputer yang didesain untuk digunakan dengan internet oleh staf administrasi, pegawai operasional, dan staf lainnya yang memiliki kemampuan komputer yang khusus atau yang terbatas. Terminal komputer. Terminal komputer dimaknai dengan tempat terjadinya lalu lintas data yang terjadi dari satu personal komputer menuju personal komputer lain. Sebuah PC bisa menjadi terminal bila PC tersebut berperan sebagai server dalam sebuah jaringan komputer. 2. Sistem skala menengah. Sistem skala menengah telah menjadi populer sebagai server jaringan berdaya tinggi untuk membantu mengelola situs web yang besar. Sistem skala menengah pada awalnya disebut mini komputer, yang digunakan untuk penelitian ilmiah, sistem instrumentasi, analisis teknik, serta pengawasan dan pengendalian proses industri. Sistem skala menengah juga digunakan sebagai server tingkat dasar untuk mendampingi komputer mainframe dalam pemroses telekomunikasi dan manajemen jaringan. 3. Sistem komputer mainframe. Sistem mainframe merupakan sistem komputer yang besar, cepat, dan berdaya tinggi. Mainframe dapat memproses ribuan juta instruksi per detik. Mainframe juga memiliki kapasitas penyimpanan utama yang sangat besar. 4. Sistem superkomputer. Superkomputer menggunakan arsitektur
pemrosesan paralel dari prosesor yang saling berhubungan, harga superkomputer besar sekitar 5 juta dolar hingga 50 juta dolar. 2. Konsep sistem komputer. Saat ini, komputer tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan kemampuan komputasi. Perkembangan hardware dan software yang sangat pesat dan perubahan kebutuhan pemakai terus mendorong munculnya model komputer yang baru, dari kombinasi telepon seluler dengan ukuran yang sangat kecil hingga mainframe multi CPU yang sangat besar untuk perusahaan. A. Input, B. Pemrosesan atau CPU, C. Output, D. Penyimpanan dan pengendalian. Input. Input adalah perangkat atau masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer Anda. Proses. CPU adalah komponen pemrosesan utama dari sistem komputer atau juga bisa disebut dengan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Output artinya pengeluaran, yaitu perangkat atau device yang berfungsi untuk menampilkan atau memperlihatkan hasil pemrosesan data. Penyimpanan. Media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali diproses pada perangkat. Kecepatan pemrosesan. Seberapa cepat sistem komputer itu? Dulu kecepatan operasional komputer dihitung dalam milidetik. Sekarang komputer memiliki kecepatan nanodetik. Bagian 2. Peripheral komputer, teknologi input, output, dan penyimpanan. Apa yang dimaksud dengan peripheral komputer? Perangkat peripheral, perangkat tambahan, perangkat sampingan, atau perangkat saja. Adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Sebuah komputer hanyalah kotak pemroses berkekuatan tinggi tanpa adanya peripheral. 1. Peripheral komputer. Apa yang dimaksud dengan peripheral komputer? Perangkat peripheral, perangkat tambahan, perangkat sampingan, atau perangkat saja. Adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Sebuah komputer hanyalah kotak pemroses berkekuatan tinggi tanpa adanya peripheral. A. Teknologi input, B. Teknologi output, C. Penyimpanan. Teknologi input. Anda dapat memasukkan data dan perintah secara langsung dengan mudah ke dalam sistem komputer melalui peralatan penunjuk seperti mouse elektronik dan papan tertentu serta teknologi seperti pemindai, artikel mengenai tulisan tangan serta pengenal suara. 1. Alat petunjuk. Keyboard masih merupakan peralatan yang paling banyak digunakan untuk memasukkan data dan teks ke dalam sistem komputer. Tidak hanya keyboard, banyak lagi peralatan penunjuk seperti mouse elektronik dan papan sentuh memungkinkan Anda dengan mudah memilih dari pilihan menu dan tampilan. Komputasi berbasis pena. Anda dapat menggunakan pena digital sebagai peralatan penunjuk atau menggunakannya untuk menggambar, menulis di atas permukaan yang sensitif terhadap tekanan dari suatu tabel grafis tulisan tangan atau gambar Anda diubah ke dalam bentuk digital oleh komputer. 3. Sistem pengenal suara. Peralatan pengenal suara dalam lingkungan kerja memungkinkan operator melakukan entry data tanpa menggunakan tangan mereka untuk mengetik data. Pengenal suara merupakan metode yang paling mudah dalam memasukkan data. Teknologi output. Komputer memberikan informasi bagi Anda dalam berbagai bentuk, tampilan video, bahkan dokumen cetak. 1. Output video. Tampilan video adalah jenis yang paling umum dari output komputer. Banyak komputer desktop masih bergantung pada monitor video yang menggunakan teknologi cabang cahaya yang hampir sama dengan gambar yang digunakan di TV di rumah. 2. Output tercetak. Mencetak informasi di atas kertas masih merupakan bentuk output yang paling umum digunakan. Dulunya cetakan berwarna hanya hitam putih saja, namun seiring berjalannya jalan, timbulah printer inkjet dan printer laser
yang menggunakan proses elektronik yang hampir sama dengan mesin fotokopi, tetapi ia memiliki grafik dan warna yang berkualitas tinggi. 3. Penyimpanan. Dasar-dasar penyimpanan komputer. Kapasitas penyimpanan seringkali diukur dalam satuan kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Elemen paling kecil dari data tersebut dengan bit atau angka binari. Sebuah byte adalah pengelompokan dasar dari beberapa byte yang dioperasikan komputer sebagai satu unit. Studi kasus 1, Progressive Insurance dan Upfirst Corp. Kasus bisnis untuk sistem komputer bergerak. 1. Apa keuntungan dan batasan bisnis dari sistem ERP Progressive dan sistem PDA Universe? Keuntungan ERP diantaranya yaitu mempromosikan dukungan mayoritas, mengurangi pemungutan suara strategis, meningkatkan partisipasi pemilih. Keuntungan PDA Universe meningkatkan efisiensi, meningkatkan komunikasi, mengurangi dokumen, dan tentunya memiliki batasan. Batasan ERP yang pertama kompleksitas. ERP bisa lebih rumit daripada sistem pemungutan suara lainnya yang mungkin sulit dipahami oleh pemilih. 2. Surat suara salah. Pemilih dapat kesulitan menandai surat suara dengan benar yang dapat menyebabkan suara tidak sah. Begitupun batasan PDA Universe. 1. Biaya. Biaya penerapan sistem PDA Universe mungkin tinggi, yang mungkin tidak layak untuk usaha kecil. 2. Masalah keamanan. Sistem mungkin rentan terhadap pelanggaran keamanan yang dapat membahayakan informasi bisnis yang sensitif. 2. Teknologi sistem komputer apa yang dapat ditambahkan oleh Progressive untuk meningkatkan nilai bisnis dari program ERP-nya? Mengapa? Program ERP Progressive dirancang untuk mengirimkan kendaraan servis ke pelanggan yang membutuhkan bantuan pinggir jalan. Untuk meningkatkan nilai bisnis dari program ini, Progressive dapat mengemukakan teknologi sistem komputer berikut. 1. Sistem pelacakan kendaraan waktu nyata. Progressive dapat mengintegrasikan sistem pelacakan kendaraan waktu nyata dengan program ERP-nya. 2. Aplikasi seluler. Aplikasi seluler dapat dikembangkan bagi pelanggan untuk meminta bantuan pinggir jalan. 3. Analitik prediktif. Progressive dapat menggunakan analitik prediktif untuk memperkirakan permintaan layanan bantuan pinggir jalan. 4. Chatbot dan asisten virtual bertenaga AI. Progressive dapat mengintegrasikan chatbot dan asisten virtual bertenaga AI ke dalam program ERP-nya untuk memberikan dukungan 24/7 kepada pelanggan. Secara keseluruhan, teknologi sistem komputer ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas program ERP Progressive yang menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, pengurangan biaya, dan peningkatan pendapatan. Pertanyaan terakhir, apakah Universe perlu melakukan perubahan dari PDA ke laptop atau tablet PC akan bergantung pada kebutuhan khusus perusahaan dan karyawannya. Beberapa alasan potensial mengapa Universe mungkin ingin mempertimbangkan untuk beralih dari PDA ke laptop atau PC tablet meliputi 1. Ukuran layar yang lebih besar. Ukuran layar yang lebih besar dapat memudahkan karyawan untuk melihat dan berinteraksi dengan data dan aplikasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi kesalahan. 2. Kekuatan pemrosesan yang lebih besar. Laptop dan PC tablet biasanya lebih bertenaga daripada PDA yang dapat memudahkan karyawan untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan atau melakukan tugas yang lebih rumit. 3. Kesebargunaan yang lebih besar. Laptop dan PC tablet menawarkan lebih banyak fitur dan fungsi daripada PDA yang membuatnya lebih serbaguna dan berguna untuk berbagai tugas yang lebih luas. Pada akhirnya, keputusan untuk beralih dari PDA ke laptop atau PC tablet akan bergantung pada kebutuhan khusus Universe dan kebutuhan karyawannya. Jika perusahaan menentukan bahwa manfaat beralih lebih besar daripada biaya dan potensi kerugiannya, mungkin merupakan ide yang baik untuk melakukan perubahannya. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.